Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba dan kebutuhan kita terhadap hidayahnya. Walaupun mungkin banyak di antara kita yang saat ini nikmat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sesungguhnya sangat banyak nikmat-nikmat yang kita terima. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita awali majlis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Materi hari ini surah Al-Bayyinah ya. Terakhir sampai mana, Bunda? Kita sudah masuk ayatnya. Berarti hari ini masuk ayat pertama. Berarti hari ini masuk ayat pertama. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan surah ini tidak ada ya yang dikhususkan dibaca pada waktu-waktu sholat tertentu ya. Tapi bisa kita temukan di dalam hadis yang semisal, di mana Rasulullah SAW biasa itu membaca surah At-Tin dan semisalnya di dalam sholat safar beliau. Nah, jadi termasuklah surah At-Tin dan semisalnya. Berarti bagian itu surah Al-Alaq, surah Al-Bayyinah, ya. Jadi di waktu sholat-sholat tertentu memang Nabi terkadang mengkhususkan bacaan seperti sholat safar, surah At-Tin dan semisalnya. Sholat zuhur dan asar Nabi itu membiasakan membaca surah At-Tariq dan surah Al-Buruj dan semisalnya. Selalu ada kata semisalnya, berarti yang semisal panjang dengan itu. Nah, jelas ya. Nah, termasuklah surah Al-Bayyinah. Tidak dikhususkan memang surah Al-Bayyinah, tapi ini juga bagian dari yang dibiasakan oleh Nabi ketika membaca pada sholat maghrib, nah, dan sholat-sholat yang lainnya. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru. Baik, kita potong-potong dulu ya, panjang ayatnya. Tapi nanti kalau sudah selesai ad-duha, kita tidak menulis seperti ini lagi, Bunda. Kita sampaikan di papan tulis itu hanya poin-poin penting saja. Jadi kita tidak tulis ayatnya secara keseluruhan, karena makan waktu kan. Lam yakuni, lam yakun. Lam apa maknanya? Tidak. Di dalam bahasa Arab kata tidak itu ada 3 ya. Ini sudah kita sampaikan berulang kali. Adalah ada lam, lan. Oke. La ini lil hadir, untuk masa sekarang. Tidak untuk masa sekarang. Jadi tidak untuk sekarang. Jelas ya? Kalau lam itu lil madhi. Tidak untuk masa lampau. Lan lil mustakbal, tidak
untuk masa yang akan datang. Oke. Jadi lam di sini secara bahasa tidak untuk apa? Masa lampau. Oke. Tapi ini tidak diterjemahkan. Dalam terjemah itu tidak diterjemahkan. Kita lihat lagi yang paham, yang perlu memahami bahasa Arab kan, supaya kita paham makna tidak di sini. Karena dia dimasuki isim kana, yakun ini fi'il madinya kana. Ini sudah kita jelaskan juga ya. Keterangan kerja untuk menunjukkan waktu. Kalau kana itu masa lampau, kalau yakunu masa sekarang dan akan datang. Berhubung di sini untuk masa lampau dan ini sekarang dan akan datang, maka bisa diterjemahkan sampai kapanpun. Tidak. Sampai kapanpun tidak. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi lam yakun itu bisa diterjemahkan sampai kapanpun tidak. Atau bisa juga tidak akan. Tidak akan. Tidak akan terjadi. Jadi bisa diterjemahkan sampai kapanpun tidak akan terjadi. Dan kadang dan lebih sering tidak diterjemahkan. Makanya selalu kalau Bunda umpamanya baca Al-Quran katakana yakunu itu sering tidak diterjemahkan. Karena padanan katanya dalam bahasa Indonesia itu tidak cocok kalau diterjemahkan. Sehingga sering tidak diterjemahkan, malah menyulitkan untuk dipahami kalau diterjemahkan. Oke. Jadi sampai kapanpun tidak akan terjadi. Nah, ini yang pertama. Berarti kalau saya bilang lah, berarti tidak untuk sekarang. Nanti mungkin iya. Jelas ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Min ahlil kitab orang-orang kafir kafaru ya, min dari ahli golongan dari golongan ahlul kitab kemudian wal musyrikin dan orang-orang musyrik, munfakin itu maknanya bisa melepaskan atau meninggalkan. Maksudnya dalam kurung para ahli tafsir mengatakan meninggalkan agama mereka, agama atau keyakinan. Oke. Jadi munfakin itu melepaskan atau meninggalkan, maksudnya adalah meninggalkan agama atau keyakinan. Hatta sampai ta'tiyahum sampai hatta itu sampai atau juga bisa diterjemahkan dengan sehingga.
datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah apa? Bukti nyata atau keterangan yang jelas. Al-bayyinah ini terambil dari kata bayina. Asalnya adalah bayina. Bayina apa maknanya? Di antara. Nah, terbentuklah dari kata bayina ini, di antara ini, bayyinu. Bayyinu. Bayyinu itu bisa maknanya jelas, terang, nyata. Jadi kalau orang Arab mengatakan bayyin, jelaskan, terangkan, nyatakan, itu bayyin. Atau sering kita mendengar istilah bayan. Nah, al-bayan. Jadi kalau al-bayan apa maknanya? Keterangan atau penjelasan. Keterangan atau penjelasan. Cuman mungkin agak aneh sekilas kita melihat ya. Asal katanya bayinah, di antara, kok tiba-tiba diterjemahkan ketika dia terbentuk pada lafaz bayyinu, jelas, terang, nyata. Kira-kira apa hubungannya? Ada yang bisa menghubungkan? Begini, kalau ada suatu kumpulan buah yang di dalamnya itu ada buah yang bagus dan buah yang busuk, oke. Kemudian dipisah mana buah yang bagus, ya kan? Mana buah yang busuk. Maka antara buah yang bagus dengan buah yang busuk itu jelas. Jadi sehingga nampak jelas dia mana barang busuk dan mana barang bagus. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-bayyinah itu, orang Arab biasanya mengistilahkan seperti itu. Ketika sudah dipilah dan dipilih, maka jelas dia mana barang bagus, mana barang yang busuk. Itu namanya bayyinah. Oke. Nah, yang dimaksud dengan al-bayyinah di sini adalah jelas dia mana yang hak dan mana yang batil. Paham ya? Bayyinah itu jelas, bukti yang nyata, keterangan jelas mana yang hak, dan mana yang batil. Oke, lawannya apa? Kalau nggak jelas mana yang hak dan mana yang batil, lawannya itu asyubhat. Asyubhat. Syubhat itu maknanya kabur, tidak jelas, atau juga bisa dimaknai samar. Jadi orang yang abu-abu itu syubhat. Nah, secara fikih yang dimaksud dengan syubhat ini tidak jelas mana yang halal dan mana yang haram, namun lebih baik ditinggalkan. Itu syubhat. Tidak jelas hukumnya mana yang halal dan mana yang haram, tapi lebih utama ditinggalkan. Itu dalam tinjauan fikih. Contoh begini, kalau kita ragu hewan itu halal atau haram, maka lebih baik ditinggalkan. Oke, itu namanya
syubhat. Kalau kita ragu penyembelihannya itu disembelih atas nama Allah atau tidak, maka itu namanya syubhat. Lebih baik ditinggalkan. Termasuk juga satu amalan yang tidak jelas sumber hukumnya, maka lebih baik ditinggalkan. Nah, itu namanya syubhat. Satu amalan apapun itu yang tidak jelas sumber dalilnya, lebih baik ditinggalkan. Karena rentan dengan istilah yang namanya bid'ah. Nah, jelas ya. Yang lebih rentan itu masuk golong apa namanya? Perkara subhat apa? Mohon maaf, kita objektif ya Bunda. NU. Saya menyebut organisasi. Kenapa? Karena masih banyak amalan-amalan NU itu yang tidak jelas sumber dalilnya. Nah, kalau Salafi Muhammadiyah itu lebih pada memurnikan. Mereka memurnikan ajaran Islam. Ya, kalau tidak ada dalilnya itu tradisi. Nah, paham ya? Kalau ada dalil itu syariat Islam. Kalau tidak ada dalil berarti itu tradisi. Dan tradisi itu perlu ditimbang. Apakah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak? Jika bertentangan dengan syariat Islam, tinggalkan. Nah, jelas ya, tepung tawar pas mau nikah. Nah, jika ternyata dia meyakini dengan tepung tawar itu mendatangkan keberkahan, syirik doh. Tapi kalau hanya sebagai seremonial saja, ya tidak masalah. Nah, cuman yang kita lihat apa? Rasa-rasanya orang kalau nggak tepung tawar pas nikah nggak afdol gitu kan? Terus ya, maka hati-hati Bunda. Itu sudah terjerumus pada perkara yang batil, ya. Oke. Kalau tidak diawali dengan balimau, rasanya puasa itu nggak afdol. Hati-hati itu. Nah, oke. Nah, jadi al-bayyinah. Sekarang apa bukti yang nyata itu? Apa keterangan yang jelas itu? Nanti akan kita jelaskan apa maksud dari ayat pertama dan ayat kedua. Maka dijawab pada ayat setelahnya. Apa itu? Ayat kedua. Bahwa ternyata bukti yang jelas itu atau keterangan yang nyata itu adalah Rasul. Rasulum minallah. Seorang Rasul. Oke. Seorang Rasul minallah dari Allah. Yatlu, yang membacakan, terambil dari kata apa? Yatlu, seorang rasul dari Allah yang membacakan, terambil dari kata tala ya. Tala itu artinya apa? Membaca. Terbentuklah kata tilawah. Nah, dari kata tala lah terbentuk kata tilawah. Tala yatlu tilawatan. Nah, tilawah itu bentuk masdarnya. Sering mendengar tilawah Al-Quran? Nah, itulah itu. Asalnya dari tala. Bentuk fi'il mudhari'nya itu yatlu. Masdarnya tilawah. Oke. Yatlu suhufan yang membacakan lembaran apa bahasa Arabnya? Suhuf. Oke. Kalau lembaran-lembaran itu dijilid namanya mushaf. Jelas ya? Kalau lembaran itu sudah dijilid namanya mushaf. Dikapit oleh dua sampul itu namanya mushaf. Oke. Jelas ya? Lembaran-lembaran mutahharah. Mutahharah itu yang disucikan. Oke. Nanti akan kita pahami apa makna ini. Sebelum kita sampai dulu pada tafsirnya, ada beberapa
yang mesti kita bahas sebelum kita sampaikan tafsirnya dulu. Kita paham dulu kata per kata di dalam ayat ini. Jadi pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan ahlul kitab dengan kaum musyrik? Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Karena kepada mereka diturunkan kitab, yakni kitab Taurat dan kitab Injil. Maka disebutlah dalam syariat Islam kedua golongan ini disebut dengan ahlul kitab. Oke. Jadi ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Oke. Ada yang mengatakan begini, ahlul kitab itu adalah orang yang berpegang teguh kepada kitab Taurat dan Injil sebelum kitab itu dirubah. Ada yang mengatakan seperti itu. Paham ya? Ahlul kitab itu ada yang mengatakan orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat, ya, Taurat dan Injil sebelum kitab itu dirubah. Sekarang pertanyaannya, apakah di masa Nabi kitab Taurat dan Injil itu masih murni? Tidak. Berarti yang sekarang ini pun disebut tidak. Maka yang sekarang ini kedua golongan ini juga disebut dengan ahlul kitab. Paham ya? Karena ada orang yang memahami begini, ahlul kitab itu adalah orang yang berpegang teguh kepada kitab Taurat dan Injil sebelum kitab itu dirubah. Sekarang pertanyaannya, di masa Nabi, Taurat dan Injil sudah dirubah. Berarti sampai saat ini kedua golongan itu, Yahudi dan Nasrani, pun disebut dengan ahlul kitab. Jelas. Oke. Sedangkan musyrik, siapa orang-orang musyrik? Yang menyembah berhala. Menyembah berhala. Patung, pohon, matahari, dan semisalnya. Jadi siapa saja yang menyembah berhala atau patung-patung, pohon, matahari, dan semisalnya disebutlah dengan golongan musyrik. Oke. Nah, nampak perbedaannya? Oke. Sebenarnya cukup Allah katakan saja lam yakunil ladina kafaru. Oke, munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai kapanpun atau orang-orang kafir tidak akan meninggalkan keyakinan mereka, ya kan? Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu adalah seorang rasul yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Maksudnya adalah Al-Quran. Oke. Tapi kenapa Allah katakan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik? Apa maksudnya? Sebenarnya yang dimaksud dengan kafir itu kan selain orang yang beriman. Sebenarnya kalau disebut saja lam yakunil ladzina kafaru sudah mencakuplah ini kan? Nggak perlu lagi disebut ya. Nah, yang pertama Allah sebut secara umum, yang kedua Allah sebut secara khusus. Karena di dalam Islam ada pandangan hukum yang berbeda pada dua golongan ini. Makanya dibedakan. Apa pandangan hukum yang berbeda? Pertama, perempuan ahlul kitab halal dinikahi. Paham udah? Wajah tanda tanya nampak. Nah, perempuan ahlul kitab halal. Saya ulang kembali.
Perempuan ahlul kitab halal dinikahi. Oke, tapi tidak dengan laki-lakinya, hanya perempuannya. Nah, laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani itu halal dinikahi. Nikah beda agama, khusus ahlul kitab itu halal. Oke. Tapi dengan syarat, pertama, perempuan itu menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan. Wanita baik. Kemudian tidak pezina. Oke. Yang kedua, bukan berdamai dengan agama Islam, bukan memusuhinya. Oke. Kemudian yang ketiga, dengan syarat yang ketiga, agar setelah nikah dia memeluk agama Islam. Laki-laki menikahi perempuan ahlul kitab itu boleh dalam pandangan hukum Islam. Pertama, dengan syarat dia menjaga kehormatannya. Perempuan itu adalah orang yang menjaga kehormatannya, wanita yang baik, bukan pezina. Dan dia juga adalah orang yang berdamai dengan ajaran Islam, bukan orang yang memusuhi Islam. Yang ketiga, dengan syarat agar setelah nikah dia memeluk agama Islam. Berarti kalau nanti setelah nikah seorang laki-laki menikahi perempuan ahlul kitab, dia tidak memeluk agama Islam, wajib diceraikan. Syaratnya itu supaya kita menikahi perempuan ahlul kitab itu sebagai tujuan dakwah, dan nanti setelah nikah harapan dia memeluk agama Islam. Kenapa tidak boleh seorang muslimah menikahi laki-laki ahlul kitab? Karena dia yang terikut, Bunda. Laki-laki itu kan sifatnya pemimpin. Nah, jadi kalau seandainya muslimah itu yang menikahi laki-laki ahlul kitab, maka dia yang masuk. Nah, berbeda halnya dengan laki-laki yang menikahi perempuan ahlul kitab. Nah, jelas ya. Kan laki-laki itu pemimpin, sehingga dia yang memaksa, dia yang mengajak perempuan itu untuk memeluk agama Islam. Oke. Jelas. Nah, jadi mungkin banyak di media sosial nikah beda agama. Kita belum bisa menyalahkan mereka. Lihat dulu setelah nikah apa? Apakah tetap dalam keyakinan mereka? Kalau tetap dalam keyakinan itu tidak dibolehkan. Tapi sah. Sah. Coba buka. Sudah nikah. Sudah nikah perempuan masuk Islam. Iya, dengan syarat khusus ahlul kitab. Kenapa? Khusus ahlul kitab boleh, karena sama-sama menyembah Allah. Selangkah lagi, tinggal lagi mereka beriman kepada Rasulullah. Mereka kan beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Tinggal lagi mereka beriman kepada Rasulullah. Bisa kita temukan dalam surah Al-Maidah. Coba buka surah Al-Maidah.
Ayat kelima. Surah Al-Maidah ayat kelima. Dapat? Dapat? Oke. Ya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Oke. Allah perintahkan, di sini Allah mensyariatkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua segala yang baik-baik itu halal. Oke. Kemudian Allah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahlul kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Berarti yang kedua, setelah perempuan ahlul kitab, yang kedua apa? Sembelihannya halal dimakan. Oke? Sembelihan halal dimakan. Cuman dalam tinjauan fikih ada beberapa syarat sembelihannya halal dimakan. Pertama, hewannya halal. Hewannya halal. Jangan pula dipahami secara tekstual ya. Setiap sembelihan ahlul kitab halal. Babi pun halal, tidak. Hewannya halal. Yang kedua, tidak menyembelih, tidak mengatasnamakan sesuatu. Jadi kalau ada orang-orang kafir demi Yesus, itu tak boleh. Sepanjang dia tidak menyembelih atas nama sesuatu, itu halal. Tapi nggak cukup dengan itu. Yang ketiga, oke. Jika ragu, halalkan dengan bismillah. Pergi ke Danau Toba, mana lah makan ayam ini kan. Lihat warung muslim nggak ada. Ini kalau yang jual orang Kristen, ini disembelihnya atas nama Allah atau tidak nih ya, pakai bismillah, nggak mungkin pula gitu kan. Nah, maka kondisi yang seperti itu jika tidak ditemukan warung-warung muslim, maka makan saja, halalkan dengan bismillah, sepanjang hewannya halal. Jelas ya? Jelas. Termasuk juga lagi ke suatu tempat, ini piringnya nampaknya bekas makan babi gitu kan. Ya kan? Sulit kali kalau orang hidup seperti itu, Bunda. Sulit. Maka caranya kalau ragu, halalkan dengan bismillah. Oke. Nah, kita lanjutkan ayat ini. Ya. Ini dalilnya bahwasanya sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu dan makananmu pun atau sembelihanmu halal bagi mereka. Kemudian wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Nah, ini dalilnya. Paham? Yang diberi kitab sebelum kamu. Jadi ketika Nabi SAW turun syariat ini, yang diberi kitab sebelum kamu, perempuan-perempuannya ahlul kitab itu halal perempuannya dinikahi. Dengan syarat apa? Menjaga kehormatan. Kemudian, idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, maksudnya menikahinya dengan sah ya, tidak dengan maksud berzina, maksudnya daripada berzina lebih baik dinikahi. Nah, oke. Dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Maksudnya bukan dijadikan perempuan itu budak.
Paham ya? Bukan dijadikan perempuan itu untuk budak. Nah, itu halal. Sepanjang dia menikahi itu niat untuk menikahi perempuan itu niat untuk menikahi seperti wanita-wanita yang lainnya. Bukan untuk memain-mainkannya, bukan untuk menjadikannya budak. Kemudian Allah katakan, barang siapa yang kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ketika kamu menikahi mereka, lantas kamu malah memilih ikut keyakinan mereka, maka terhapuslah seluruh amalmu. Nah, paham ya? Jadi tujuannya untuk apa? Untuk menarik mereka memeluk agama Islam. Tapi dalam kompilasi hukum Islam yang ada di negeri ini, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena timbulnya nanti problem. Nah, paham? Tapi sesungguhnya dalam syariat Islam itu boleh. Jadi KHI itu daripada pusing-pusing gitu kan, nanti muncul mudarat dan lain sebagainya, lebih baik tidak sama sekali. Tapi kalau kita lihat dari hukum syariat Islam, itu boleh. Sepanjang, pertama, dia yakin perempuan itu akan memeluk agama Islam setelah nanti dia nikahi. Nah, tapi kalau tidak memeluk agama Islam, maka wajib diceraikan. Sebagaimana Zainab binti Muhammad yang dinikahi oleh As. Anak Rasulullah kan Zainab, salah satunya. Itu dulu nikah beda agama. Kisah percintaan mereka tuh sangat ruwet sekali, Bunda. Kalau mau melihat kisah percintaan seperti sinetron-sinetron, bacalah kisah Zainab. Di mana saat Rasulullah dilantik sebagai seorang Rasul, maka pada saat itu Zainab itu memilih memeluk agama Islam, percaya kepada Nabi. Tapi suaminya nggak mau. Disuruh Rasulullah untuk menceraikan, tak mau dia. Sampai pada akhirnya Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Kemudian terjadi perang Badar. Ayah sama menantu perang. As ini kan dari kelompok kafirku Quraisy. Ayah sama menantu perang. Kalah kaum Quraisy. Kemudian ditawan As. As ini ditawan. Kemudian terdengar oleh Zainab. Zainab kan tinggal di Mekah, sedangkan Rasulullah kaum muslimin tinggal di Madinah. Ditebus oleh Zainab dengan kalungnya istri Rasulullah Khadijah. Nostalgia lah Rasulullah. Nah, ditebus ini. Nah, yang menebus siapa? Zainab sendiri. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada As ini, kamu tidak akan saya lepaskan. Kamu akan saya lepaskan dengan syarat kamu ceraikan Zainab. Pulanglah As ke Mekah. Sesungguhnya agamamu yang memisahkan kita. Ayahmu telah memerintahkan saya untuk memulangkanmu ke Madinah. Menangislah Zainab hijrah ke Madinah dalam keadaan bunting. Nah, jadi setelah itu pada tahun ke-6 Hijriyah, As itu memeluk agama Islam. Nah, kemudian bersatu kembali 1 tahun menjalani keluarga setelah bercerai, ya, setelah rujuk maka meninggal Zainab. Jadi semasa itu, sebelum itu Zainab dengan As itu nikah beda agama. Asik ceritanya, Bunda. Sedih, sedih, sangat sedih sekali. Betapa banyak perjuangan Zainab itu untuk mempertahankan. Tapi begitulah ya, yang namanya syariat Islam, anak pun kalau sudah bicara tentang syariat Islam tidak ada toleransi. Dalam hal akidah tidak boleh toleransi. Anak pun nggak boleh. Nah, jadi oke, jadi ini dalilnya bahwasanya ahlul kitab itu perempuannya halal untuk dinikahi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sembelihannya juga halal dimakan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jelas ya? Adapun musyrik, harus saya hapus pula ya. Nah,
Musyrik itu perempuannya haram dinikahi, sembelihannya haram dimakan. Musyrik. Kenapa musyrik perempuannya haram dinikahi? Apa benar? Karena tidak menyembah Allah. Jelas ya. Ahlul kitab ini hanya selangkah saja. Mereka beriman kepada Nabi SAW sudah. Mereka akan dikatakan Islam. Jelas ya. Nah, inilah kenapa Allah membedakan ahlul kitab dengan orang-orang musyrikin. Padahal kedua-duanya itu termasuk orang-orang kafir. Oke. Jelas ya. Dalam tafsir ini sepakat para ulama membahas tentang ini. Cuman ada sebagian minoritas mengatakan, oh, bukan begitu. Ahlul kitab itu adalah orang yang berpegang teguh kepada kitab Taurat dan Injil sebelum kitab itu dirubah. Sehingga yang dibolehkan itu ahlul kitab yang masih meyakini Nabi Isa itu sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Ada yang mengatakan seperti itu. Paham ya? Tapi ayat ini turun di saat hidup Rasulullah. Di masa itu ahlul kitab sudah berubah kitab Taurat dan Injil. Berarti ahlul kitab itu berlaku sampai sekarang. Ini pendapat mayoritas. Jelas ya? Nah, ini khilafi ya. Cuman pusing-pusing. Lebih baik tidak usah. Selagi ada wanita muslim, apa? Nah, ya kan. Kecuali pertama wanita itu cantik, kaya raya, ya kan, apalagi keturunannya bagus dan lain sebagainya. Setelah itu, ini nampaknya perempuan nih legowo, bisa ditarik. Nggak apa-apa. Nikahi dulu. Kadang perempuan itu tidak mau dia dinikahi, ya kan, meninggalkan agamanya sebelum dia dinikahi. Maka syarat nggak apa-apa, nikahi. Kalau memang benar engkau itu cinta dengan saya, nikahin saya. Nah, suami pun memberikan syarat. Nah, ia akan calon suami. Boleh, saya akan menikahi kamu. Tapi dengan ketentuan setelah saya menikahi kamu, kamu meninggalkan keyakinan kamu. Dalam kondisi seperti itu, boleh. Nah, jelas ya. Andai kata Allah takdirkan di antara anak-anak kita, cinta dengan perempuan yang beda agama. Oke, nggak apa-apa, itu kan lahan dakwah, Bunda. Bagus tuh. Nah, dakwah itu nggak harus ditujukan kepada orang-orang baik saja, juga ditujukan kepada orang-orang yang buruk. Jelas ya. Nah, andai kata, kan bagus kan? Akhirnya setelah itu sebab wasilah dia perempuan itu memeluk agama Islam. Tapi dia harus paham fikih ini. Kalau tidak, maka diwajibkan untuk diceraikan. Karena nggak boleh nikah itu beda agama. Oke, jelas ya. Nah, begini, apa maksud dari ayat ini? Kan kita belum bahas ya. Ya. Apa maksud dari ayat ini? Begini, dahulu sebelum Nabi SAW dilantik sebagai Rasul, ya, ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin itu berjanji. Mereka akan meninggalkan keyakinan mereka jika datang utusan Allah yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka bersumpah? Karena itu sudah disebutkan di dalam kitab mereka. Paham? Buka sebagai dalilnya, buka surah As-Saffat supaya kita paham. Surah As-Saffat. Surah As-Saffat, surah ke-61 ayat 6. Dapat? Nah, lihat. Langsung baca terjemahnya ya, supaya cepat. Dan ingatlah
Ketika Isa ibnu Maryam, ibnu itu siapa? Anak. Bin Maryam. Harusnya apa? Isa bin apa? Nah, maka nggak boleh, makanya dalam tinjauan fikih anak zina itu nggak boleh dibinkan kepada ayahnya. Anak yang keluar dari hasil di luar pernikahan itu nggak boleh dibinkan kepada ayahnya. Karena dia anak hasil zina. Anak hasil zina. Jelas ya, itu nggak boleh dibinkan. Bapaknya pun nggak boleh menjadi wali nikah. Itulah konsekuensi anak yang keluar dari hasil perzinahan. Walaupun setelah nikah dia menikahi perempuan yang sama. Paham ya? Sebelum perempuan yang sama, tetap itu kan anak yang pertama yang lahir itu dari perbuatan yang haram, anak kedua tidak, gitu kan. Nah, tetap tidak boleh dibinkan, tidak boleh menjadi wali nikah. Maka saat itu yang menjadi wali nikah itu adalah wali hakim. Dalam hal ini adalah KUA. Dan tidak boleh mewarisi dalam syariat Islam. Kalau ayahnya meninggal, dia tidak boleh mewariskan hartanya kepada anak tersebut. Kalau anaknya meninggal, anak itu tidak boleh mewariskan hartanya kepada ayahnya. Nah, itu konsekuensi. Itu dalam syariat Islam. Tapi orang kadang tidak memahami itu. Jadi mudah saja hamil di luar nikah. Dan bahkan bapaknya menjadi wali nikah. Haram. Ya. Nah, oke, makanya karena berhubung Nabi Isa itu tidak ada ayahnya, maka dibinkan ke yang asing kan. Nah, yang kita kalau secara bahasa Isa putra Maryam. Paham ya? Harusnya Isa putra pihak laki-laki. Ini Isa putra Maryam. Ini kan ibnu itu kan putra, anak laki-laki ya. Nah, kalau secara bahasa Isa putra Maryam agak janggal gitu. Nah, hai Bani Israel, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku, kata Nabi Isa, adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Nah, begini. Padahal mereka dulu bersumpah. Maksud dari ayat ini, kami tidak akan meninggalkan keyakinan kami, agama kami, sebelum datang utusan Allah yang terakhir, yakni Muhammad. Itulah dia, seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Ternyata setelah datang Nabi Muhammad SAW, mereka mengingkarinya. Nah, jadi sebenarnya ayat ini flashback. Ayat ini kan keluar dari lisannya Nabi, diungkapkan di tengah-tengah ahlul kitab, supaya untuk mengingatkan kepada mereka, hai kalian dulu orang-orang kafir dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kalian dulu di dalam kitab kalian itu seakan-akan seperti itu kan, bahwasanya kalian akan meninggalkan segala keyakinan kalian sebelum datang Nabi Muhammad. Tapi setelah datang Nabi Muhammad, mereka mengingkarinya. Oke, sekarang orang-orang musyrik juga seperti itu. Dari mana orang musyrik mendapatkan kabar? Dari leluhur mereka. Orang-orang musyrik itu mendapatkan kabar dari leluhur mereka, nenek moyang mereka, akan datang Nabi yang terakhir, yang bernama Muhammad, yang akan membawa mereka ke dalam kejayaan, kemenangan, dan membimbing mereka keluar dari kesesatan. Mereka yakin, ahlul kitab itu, amalan yang mereka amalkan saat itu, amalan yang
sesat, sudah jauh melenceng dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, sehingga mereka menanti-nanti kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nyatanya apa? Setelah Nabi datang, mereka tidak mengingkarinya. Mereka mengingkarnya. Tahu kenapa, Bunda? Tahu kenapa? Yahudi dan Nasrani itu tidak mau beriman kepada Nabi hanya gara-gara hasad. Hasad, Bunda. Kenapa? Masa Muhammad itu turun dari keturunan Ismail, bukan dari Ishak. Nabi Ibrahim kan punya 2 anak, satu Ismail, satu Ishak. Dari Ishak inilah lahir Nabi Yakub, ya kan? Nabi Yusuf, Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Sedangkan dari Ismail ini satu-satunya Nabi yang lahir dari keturunan Ismail itu hanya Nabi Muhammad. Mereka menginginkan agar Nabi itu turun dari golongan mereka. Nah, kan Bani Israel itu kan dari keturunan jalur Ishak. Paham apa yang saya sampaikan, Bunda? Nah, kalau Bunda mungkin baca sejarah, nyambung lah itu. Tapi kalau nggak baca sejarah, nggak nyambung tuh. Nah, jadi keturunan Nabi Ishak. Mereka hanya menginginkan Nabi itu turun dari golongan mereka, bukan dari jalur Ismail. Oke? Diturunkan. Namun apa? Nabi SAW itu diturunkan dari jalur Ismail dan lahir di tengah-tengah bangsa Quraisy. Itu satu. Oke. Paham ya? Yang kedua, alasan mereka tidak mau mengimani Nabi SAW. Yang kedua, karena malu. Malu. Tahu kenapa malu, Bunda? Nanti kalau kita percaya kepada Muhammad ini, berarti agama kita itu salah. Keyakinan kita itu salah. Mereka menutupi kebenaran itu hanya gara-gara malu. Dan ini menjangkiti kaum muslimin saat ini. Kenapa? Sudah tahu dia salah, nggak mau dia menyampaikan itu salah. Hanya gara-gara apa? Malu mengakui dirinya salah. Itu sifat siapa tuh? Sifat ahlul kitab. Nah, jelas. Hasad. Hasad. Yang kedua malu. Yang ketiga, takut ditinggalkan oleh kaumnya. Takut ditinggalkan oleh kaumnya. Tahu kenapa takut ditinggalkan oleh kaumnya? Semisal begini, nanti kalau saya percaya pada si fulan, orang-orang tidak akan mengikuti saya. Nah, paham ya? Jadi itu biasa. Orang tak berani menyampaikan kebenaran gara-gara takut ditinggalkan oleh temannya. Itu penyakit siapa? Ahlul kitab. Nah, jelas ya. Nggak mau dia menyampaikan kebenaran, takut ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Nah, oke. Sedangkan orang-orang musyrik, tahu kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi? Hanya gara-gara Nabi itu turun, diutus sebagai Nabi dari golongan orang-orang yang miskin. Kenapa sih Muhammad itu diutus oleh Tuhan dari status anak yatim? Kenapa nggak kami yang punya penguasa, punya jabatan? Nah, dan mereka menolak kerasulan Muhammad SAW gara-gara apa? Takut miskin. Kenapa? Karena pemimpin mereka itu adalah miskin, Bunda. Iya kan? Nah,
Makanya di sini Allah sebutkan, lihat di sini ayat ini. Coba perhatikan. Allah katakan apa? Rasulum minallah. Seorang rasul dari Allah. Apa maksudnya? Rasul itu bukan pilihan kalian, wahai ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Rasul itu adalah pilihan Allah. Rasul itu bukan sesuatu yang diusahakan manusia. Paham ya? Tapi Rasul itu hak mutlak dari Allah. Bukan semaunya kalian. Kalian tidak mau, berarti dia tidak menjadi Rasul. Kalian mau, berarti dia menjadi Rasul. Maka Allah katakan itu, seorang Rasul dari Allah. Bukan sesuatu yang diusahakan manusia. Jelas, sudah. Kemudian, yatlu yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut lembaran yang disucikan? Pahami dulu alur ceritanya ya Bunda. Kenapa Al-Quran itu disebut lembaran yang disucikan? Maka jawabnya, terjaga dari segala penambahan, kekurangan, dan kerancuan. Jadi Al-Quran itu akan selalu dijaga dari segala penambahan, kekurangan, dan kerancuan. Makanya disebut suhufan mutahharah. Terjaga dari segala penambahan, kekurangan, dan kerancuan. Jadi dapat kita simpulkan begini, saya ulang kembali supaya paham alur cerita ini. Turunnya ayat ini untuk mengingatkan kepada ahlul kitab dan orang-orang musyrik bahwasanya dulu kalian itu berjanji, bersumpah akan mengikuti Muhammad, dan itu sudah tersebut di dalam kitab-kitab kalian. Namun apa nyatanya? Setelah Nabi Muhammad itu diutus, mereka tidak mengimani. Allah ajak orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu untuk flashback ke belakang. Paham ya? Dulu kalian nih sepakat dulu nih menanti kehadiran Muhammad. Kenapa mereka sepakat menanti kehadiran Muhammad? Karena itu ada di dalam kitab mereka. Nah, tapi nyatanya apa? Setelah Nabi Muhammad itu diutus, mereka mengingkarinya. Jelas ya? Nah, disinilah disebutkan seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Nyatanya apa? Mereka menolak Muhammad itu sebagai Rasul dan mereka mengingkari apa saja yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jelas. Sudah. Oke, paham sampai sini? Nah, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan qayyimah yang lurus. Para ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan ayat ini adalah hukum-hukumnya, maksudnya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ya, hukum-hukumnya adil. Oke, hukum-hukumnya adil, hukumnya adil. Yang kedua, segala petunjuk yang ada di dalamnya membimbing manusia
menuju jalan kebahagiaan. Oke, yang ketiga, tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Oke, itu yang dimaksud dengan qayyimah. Di dalamnya tulisan-tulisan yang lurus. Maksud tulisan yang lurus itu hukumnya adil. Segala petunjuk yang ada di dalamnya membimbing manusia menuju jalan kebahagiaan. Tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Oke. Kalau Bunda baca terjemah tafsir ini, apa yang bisa kita tangkap? Kalau Allah katakan bahwasanya satu, Al-Quran itu terjaga dari segala penambahan, kekurangan, dan kerancuan. Oke, sudah ya? Yang kedua, hukumnya adil. Kemudian segala petunjuk yang ada di dalamnya membimbing manusia menuju jalan kebahagiaan. Tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Mestinya apa? Mestinya sering dibaca, iya kan? Kemudian dipahami dan diamalkan. Tapi hari ini ada orang yang beriman kepada Al-Quran. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca karya-karya manusia. Padahal karya manusia itu tidak dijamin kebenarannya. Hari ini apa faktanya? Banyak orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, tapi faktanya apa? Dia jauh dari Al-Quran. Ketika Al-Quran menyampaikan sesuatu yang hak, contoh masalah warisan, dia tolak. Padahal di dalam Al-Quran itu hukumnya adil, membimbing manusia menuju jalan kebahagiaan. Tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Artinya segala apa yang ada di dalam Al-Quran itu wajib diikuti. Jelas ya Bunda? Jangan sampai hidup kita ini bertolak belakang dengan Al-Quran. Gampangnya begini. Jika ada syariat yang memunculkan kemudaratan, sudah pasti itu bukan syariat Islam. Saya ulang kembali. Jika ada amalan yang ternyata endingnya muncul kemudaratan, berarti itu bukan syariat Islam. Karena syariat Islam itu pasti mendatangkan kebaikan. Apapun itu, jika ada ternyata amalan-amalan yang memunculkan kemudaratan, berarti itu bukan syariat Islam. Itu gampangnya seperti itu. Orang ngutang ke sana kemari hanya gara-gara untuk ngasih makan malam ketiga. Muncul mudarat kan jadinya? Nah, jelas sudah. Nah, itulah yang dibiasakan. Kalau nggak dikasih, malu, takut nanti dibicarain oleh masyarakat. Karena selama ini setiap malam ketiga itu selalu ada makanan, rantangan. Iya kan? Tidak mungkin syariat Islam itu memunculkan kemudaratan. Sudah. Jelas? Nah. Kalau Al-Quran mengatakan satu bagian perempuan, dua bagian laki-laki, berarti itulah yang terbaik Bunda. Walaupun otak kita ini mikir, nampaknya nggak adil lah nampaknya hukum yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita telusuri mendalam Bunda, barulah muncul, oh ternyata di sini kemaslahatannya. Poligami. Nah, poligami ini agak tajam nampaknya. Syariat Islam poligami? Nah, ada maslahatnya? Sepakat dulu Bunda, ada nggak maslahatnya? Kalau udah itu syariat Islam pasti ada maslahatnya. Terlepas kita
kita saat ini tidak tahu apa hikmahnya, yang penting kita imani bahwasanya setiap apa yang ada di dalam Al-Quran itu pasti baik. Setiap yang datang dari Allah itu tidak ada yang buruk. Oke. Walaupun sekilas kita melihat, di mana sih? Nah, ya kan? Bagi perempuan, kalau bagi laki-laki kan nggak memikirkan itu gitu kan. Bagi perempuan yang memikirkan, berat kali lah nampaknya poligami itu. Nah, yang lain tuh terserahlah bang, yang penting itu saja yang nggak mau saya. Kenapa seperti itu? Kamu berbagi. Sebenarnya kamu itu beribadah bukan karena Allah, karena dirimu. Gampangnya seperti itu. Kita tanya pada diri kita masing-masing, jujur pada diri kita masing-masing. Bunda, tanya, jawab masing-masing. Sebenarnya saya hidup ini untuk Allah atau tidak? Apakah segala yang saya lakukan dalam hidup ini demi Allah atau demi yang lain? Jawab masing-masing. Jangan-jangan saya melayani suami itu demi suami, bukan karena Allah. Jangan saya mendidik anak itu karena sayangnya saya kepada anak saya, bukan karena Allah. Jangan-jangan saya tidak menyetujui poligami itu karena saya, bukan karena Allah. Jelas ya? Iya kan? Sepakat ya? Sepakat ya Bunda? Nah, jadi itu harus diperbaiki, dievaluasi ibadah itu. Jangan-jangan ternyata selama ini yang kita lakukan tidak ada nilai ibadahnya, karena yang kita lakukan ini bukan karena Allah. Nah, jadi ya. Apa buktinya kalau dia bukan karena Allah? Kalau nggak anak dia, nggak dia sayangi. Berarti apa sebenarnya tuh? Dia menyayangi anaknya karena itu selaku anaknya. Anak orang nggak dia sayangi. Padahal kita diperintahkan untuk berkasih sayang dengan sesama makhluk. Berarti kamu sebenarnya sayang itu bukan karena Allah, tapi demi anakmu. Sepakat. Nah, jelas ya. Kenapa kamu begitu loyal terhadap dirimu, tapi tidak loyal dengan orang lain? Berarti sebenarnya kamu ingin dirimu senang, tapi orang lain kamu tidak ingin senang. Berarti sebenarnya kamu beramal itu karena apa? Hanya untuk kesenangan dirimu, bukan karena Allah. Jelas. Itu diperbaiki udah. Harus diperbaiki. Jelas ya. Nah, hari ini kita lihat umat ini terlalu memikirkan sesuatu yang belum pasti. Tapi yang pasti itu tidak dia pikirkan kan. Yang pasti dalam hidup itu hanya mati. Oke. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Yang pasti bagi orang yang hidup itu mati. Sudah. Bulat tuh Bunda. Walaupun Bunda berencana nanti setelah pensiun nanti pulang kampung, setelah pensiun nanti ngurus kebun. Nah, saya pinginlah nanti sebelum saya meninggal, saya melihat anak saya sukses. Itu tak pasti semuanya. Yang pasti itu mati. Nah, tapi hari ini yang kita lihat apa? Betapa banyak orang mengejar sesuatu yang belum pasti. Yang jelas-jelas pasti, nggak dia kejar. Nggak dia siapkan bekal untuk menghadapi itu. Dan setelah itu, dia tidak menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan setelah kematian. Yang dia sibukkan hari ini apa? 2028 rumah saya bisa 3 lantai.
Nah, ya kan selesai, ya kan? Anak-anak saya selesai kuliah, padahal maut itu di depan matanya. Nah, jadi cari yang pasti-pasti aja lah dalam hidup ini, Bunda. Nah, jelas ya. Jadi jangan terlalu banyak berangan-angan. Oke. Lanjut. Fiha kutubun koi. Nah, selanjutnya apa? Subhanallah. Sangat menyentuh kali ayat ketiga ini, Bunda. Wa ma tafarraqal ladzi. Ayat keempat ya. Wa ma itu lanjutannya ya. Wa ma tafarraqal ladzi utul kitab min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Oke. Wama dan tidaklah tafarraqo terpecah belah, berselisih, bertikai orang-orang dari kalangan ahlul kitab, oke, min dari ba'di setelah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata? Kalau disebut al-bayyinah itu ini jawabannya, Bunda ya. Bukti yang nyata itu adalah Rasul minallah. Kalau kita hubungkan, ketika Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Rasul, maka jelaslah mana yang hak dan mana yang batil. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, maka jelaslah mana golongan yang selamat, mana golongan yang tidak selamat. Jelas ya? Itu maksudnya. Oke. Coba perhatikan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Dan tidaklah terpecah belah dari kalangan ahlul kitab kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa maksudnya? Dulu ahlul kitab, oke, baik Yahudi dan Nasrani, oke, udah paham ya? Dan tidaklah dari kalangan ahlul kitab kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Begini, dulu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu duduk bersama, paham ya? Ngopi bareng, nah, paham ya? Hidup damai. Nah, oke. Mereka bersatu, tapi persatuan mereka itu semu. Nah, paham ya? Oke, itu dulu ya. Yahudi dan Nasrani dulu duduk bersama. Kalau bahasa kerennya ngopi bareng, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu dulu bersatu. Tapi setelah datang Nabi Muhammad dan apa yang dibacakan oleh Nabi, yakni Al-Quran, mulailah terpecah belah. Paham ya? Terpecah belah. Akhirnya apa? Ada yang beriman, ada yang menolak, ada yang meragukannya. Orang Nasrani seperti itu juga. Ada yang memilih beriman, ada yang menolak, ada yang masih meragukannya. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Kapan terpecah belah ini? Setelah datang kebenaran. Iya kan? Apa pengajarannya bagi kita? Pasti ada pengajaran kenapa Allah sampaikan ayat ini. Saya ulang kembali. Kebenaran itu, kapan mulai terpecah belah seseorang itu? Setelah datangnya kebenaran. Oke. Boleh nggak kita diam atau tidak menyampaikan kebenaran dengan dalih takut berselisih?
Nah, saya ulang kembali, boleh nggak kita menyembunyikan kebenaran atau kita tidak sampaikan kebenaran itu dengan dalih takut berselisih? Kalau logisnya boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, Bunda. Kapan mulai berpecah belah orang Yahudi dan Nasrani? Setelah dah kebenaran. Memang itu fitrahnya, Bunda. Ketika kebenaran itu datang di tengah-tengah umat, maka umat itu akan berselisih. Itu fitrah tuh. Maka nggak boleh kita mengatakan begini, malaslah saya nyampaikan kebenaran, nanti diam-diaman jadinya. Malaslah saya menyampaikan yang hak itu, nanti berdebat jadinya. Yang selama ini enak-enak lagi ngobrol sama suami, ya kan? Ngobrol sama suami, tahu bahwasanya perkara yang dilakukan oleh suami itu batil, diam. Dalihnya apa? Tamennya apa? Selalu berlindung di balik perselisihan. Ya kan? Memang itulah fitrahnya. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita, kebenaran itu datang, ketika kebenaran itu datang, tidak selamanya diterima oleh orang lain. Tidak selamanya nasihat kita itu diterima baik oleh orang lain. Itu sudah fitrah. Baik dengan buruk itu sudah sunnatullah. Iya kan? Kita kalau kita mau sembuh, ternyata dokter menganjurkan minum obat, ternyata obat itu pahit. Bunda buang obat itu atau Bunda minum? Kalau ingin sembuh, walaupun ya, nggak ada yang namanya berbohong demi kebaikan. Kalau sudah batil, sampaikan. Yang hak itu sampaikan, yang batil itu sampaikan. Jangan berdalih takut bertikai. Nggak enak lah negur anak, Ustadz. Selama ini kami bisa ngopi bareng, enak ngobrol sana, ngobrol sini. Padahal anak itu nggak sholat subuh, nanti dibangunnya takut marah. Ya kan? Dalihnya apa? Takut nggak enakan. Berarti orang-orang yang bersikap seperti itu, sikap siapa itu? Ahlul kitab. Dulu mereka itu bersatu, ngopi bareng, ya. Tapi setelah datang Nabi Muhammad mulai terpecah belah. Sebenarnya ini hiburan kepada Nabi Muhammad. Kata para ahli tafsir, ayat ini hiburan kepada Nabi Muhammad. Apa maksud hiburan kepada Nabi Muhammad? Begini, hai Muhammad, jangan engkau bersedih, jangan engkau ibu hati. Iya, mereka terpecah belah bukan karena kebenaran itu belum datang, tapi mereka berpecah belah setelah kebenaran itu datang. Untuk apa engkau bersedih? Paham ya? Yang perlu engkau sedihkan, yang perlu engkau takutkan, mereka berselisih atau mereka bersatu ketika kebenaran itu belum datang. Jelas ya? Jadi, jangan sedih, jangan ibu hati, jangan gelisah, karena tanggung jawabmu sudah selesai. Mereka terpecah belah itu, mereka bertikai itu, bukan karena kebenaran itu belum datang kepada mereka. Tapi setelah kebenaran itu datang. Nah, ini dia. Kita menyampaikan gitu. Tanggung jawab kita memang menyampaikan, Bunda. Diterima nggak diterima? Nggak boleh. Nggak boleh kita memaksakan nasihat kita agar didengar orang lain. Paham ya? Kita nggak boleh memaksakan nasihat kita agar didengar orang lain. Dan nggak boleh kita menganggap bahwasanya setiap nasihat yang baik itu pasti diterima. Nah, bisa aja ditolak, apalagi kita yang nggak siapa-siapa. Yang masih baca ayat belepotan, berdakwah, ngomongnya masih bak gitu dan lain sebagainya, itu kan. Jelas ya? Itu menjadi pedoman bagi kita. Kalaulah Nabi saja ditolak, bahasanya yang fasih, ya kan, jelas ya, kepribadiannya yang baik, ketika dia memberikan nasihat itu masih ditolak, apalagi kita.
Jadi jangan paksakan nasihatmu itu supaya didengar orang lain. Takutlah kamu kalau tidak memberikan nasihat. Jangan kamu takut ketika nasihatmu tidak diindahkan oleh orang lain. Nah, jelas ya. Yang perlu kamu takutkan itu adalah kamu tidak memberikan nasihat. Kamu tidak memberikan peringatan. Sudah. Siapapun itu. Kalau udah kebatilan itu nampak di depan mata kita, baik itu pasangan hidup, anak, jelaskan. Itu kebatilan. Jelaskan yang ini yang hak. Kalaupun konsekuensinya nanti berselisih diam-diaman, memang itulah sunatullah. Itu sunatullah, Bunda. Nggak akan bisa bergabung antara yang baik dengan yang buruk itu. Selalu akan terpisah selama-lamanya. Antara hak dan yang batil itu nggak akan bisa gabung. Emang mau disatukan yang baik dengan yang buruk? Dalam satu keluarga kita tahu tuh, kita bersatu diam-diam dalam satu keluarga, kita tahu bahwasanya ada di antara keluarga kita itu yang perbuatannya batil, kita diam-diam. Sebenarnya itu persatuan yang semu. Persatuan yang semu. Jelas ya. Dan itu terbukti sampai saat ini. Ketika kebenaran itu datang, yang disampaikan oleh para pendakwah itu, inilah dalilnya, inilah sunnahnya, ditolak. Kemudian orang-orang kampung ngomong begini, dari dulu kami mengamalkan seperti ini, sejak datang kau, mulai berselisih kami. Ya, itu sunatullah, Bunda. Nah, jelas kan? Dia yang menyalahkan kita. Dulu kami ini sekampung ini tengok, diam-diam apa nih, bersatu, aman-aman saja. Tapi sejak datang tuh, Ustadz tuh, iya kan? Akhirnya kami tengok, berpecah belah semuanya ini. Itu memang sunatullah, dan itu motivasi bagi kita pendakwah. Jelas ya? Memang kebenaran itu tidak akan selalu diterima oleh orang lain. Ayat ini sepakat para ahli tafsir sebagai hiburan motivasi kepada Rasulullah agar jangan sampai Rasulullah itu larut dalam kesedihan. Karena Nabi itu melihat setelah dia sampaikan kebenaran itu malah berpecah belah masyarakat. Paham ya? Ketika Nabi menyampaikan kebenaran itu malah terpecah belah. Dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani ini duduk bareng, ya kan, saling ngobrol dan sebagainya. Tapi ketika Nabi menyampaikan kebenaran itu mulai bertengkar antara kelompok ini, Bani ini dengan Bani ini. Nabi bersedih. Turunlah ayat ini. Paham ya? Nah, baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Nah, tidak ada tanya jawab ya, Bunda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.